Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Atallah, NIM 200301501079 dari kelas PJGRD. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang proses informasi. Model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemrosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus respon (SR). Ini adalah gambar atau rangkaian proses pemrosesan informasi, di mana input atau signal menuju manusia atau pemrosesan. Di sini manusia memprosesnya, kemudian menuju output atau respon gerak. Model pemrosesan informasi, yaitu pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek waktu temporal dari proses informasi. Dengan titik konsentrasi pada lamannya, beberapa proses terjadi. Pendekatan dasar ini disebut pendekatan chronometric approach. Menurut Theory dan Rice, terdapat dua tahap dalam pemrosesan informasi, yaitu tahap A, tahap membedakan diskriminasi, B, tahap pemilihan. Dan sedangkan menurut Smith tahun 1988 membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu satu serial dan dua paralel simultan. Ini adalah contoh gambar atau rangkaian pada pemrosesan informasi menurut Smith, di mana proses paralelnya yaitu perakitan kerangka. Perakitan kerangka ini tersusun menjadi 3 dan menuju proses serial, yaitu perakitan akhir, dan terakhir yaitu pengujian. A. Tahap identifikasi rangsang. Persoalan yang dihadapi adalah rangsang yang masuk ke suatu sistem, jarang sekali dikenal. Pada tahap identifikasi rangsang ini, informasi diabstraksikan sebagai elemen spesifik, dikode dan dikomunikasikan ke dalam satu pola yang bermakna dan abstrak. Tahap identifikasi rangsang menurut Smith tahun 1982 bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti 1. Kejelasan rangsang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. 2. Intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. B. Tahap seleksi respon. Pada tahap seleksi respon ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama, setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Selanjutnya, sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hicks tahun 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi, waktu reaksi memiliki respon meningkat konstan sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternasi respon meningkat 2 kali. C. Tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata.
Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan biasanya sangat kompleks. Kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Kerangka memori secara konseptual dilukiskan seumpama kotak, di mana di dalamnya disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak yang lain. Ini adalah gambaran dari kerangka memori. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini, yaitu input rangsangan sensoris dari lingkungan menuju ke short-term sensory, terus menuju short-term memory yang melalui perhatian yang selektif, menuju ke long-term memory melalui rehearsal atau proses lain, terus kembali lagi ke short-term memory dan ke output gerak. Selanjutnya kita membahas yaitu short-term sensory store, di mana sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya, dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. Yang kedua B, term memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya, karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan. C. Long term memory, yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Itulah pemaparan atau penjelasan PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.